Baik, terima kasih teman-teman. Saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman PKM Insentif ya. Pada siang hari ini kita akan review sedikit tentang proposal yang kalian kumpulkan kemarin di Google Form. Jadi sebenarnya ini adalah tahapan sebelum nantinya teman-teman melanjutkan mengumpulkan ke Simbol Mawa yang pada dasarnya eh, meminta konsistensi teman-teman untuk bisa melanjutkan. Itu aja sih sebenarnya ya. Oke. Sebelumnya saya mau share screen terlebih dahulu ya, teman-teman. Em, Sebelum saya share screen, saya mau coba menginformasikan terlebih dahulu bahwa yang untuk PKM insentif ini ada 8 proposal ya yang masuk, yang mana ada 7 proposal PKM GFT dan satu PKM AI. Nah, nanti kita akan bahas eh, proposal insentif tersebut. Oke, ini apakah sudah muncul ya teman-teman yang saya share? Udah, Pak. Nah, oke teman-teman. Jadi tadi yang saya sampaikan tadi 8 judul PKM insentif itu kurang lebih ini ya. Nah, review yang akan saya lakukan itu adalah berdasarkan checklist ini. Sebentar. Apakah sudah muncul teman-teman? Sudah, Pak. Nah, jadi begini teman-teman. Nanti ini checklist ini akan saya bagikan juga di WhatsApp group. Jadi biar teman-teman juga bisa melakukan checklist. Jadi ini adalah salah satu langkah yang perlu teman-teman lakukan untuk memastikan bahwa tidak ada eh, jawaban iya pada checklist kendali ini. Nah, coba ya kita mulai dari ini teman-teman ya. Judul PKM, akronim atau singkatan tidak baku atau lebih dari 20 kata. Ini kita bisa langsung lihat saja di judul teman-teman. Ini kalau di judul PKM yang pertama, yang PKMAI ini kita bisa lihat 8. Berarti artinya dia sudah masuk ya, tidak masalah. Tapi kalau kita lihat di bagian judul yang nomor 2 sekarang, itu pas 20, hampir, hampir lebih dari 20 kata. Dan pastikan tidak ada akronim, tidak ada singkatan yang tidak baku. Ya, oke, coba kita lanjut ke yang ini. Ini 10, kemudian ini EcoFit 13, biofuel ini 18. Nah, ini seperti yang agak-agak banyak nih kalimatnya nih, kata-katanya nih. Coba kita lihat 18 aman ya. Ini nah, ini nomor 7 di judul PKM Smart Ability. Nah, ini ternyata terdeteksi 23 23 kata untuk judulnya. Nah, barangkali kalau teman-teman hadir di Zoom barangkali bisa menginformasikan ya ke tim PKM GFT dengan judul ini. Coba saya lihat di data PKM tersebut, itu ketuanya adalah Ilham, sebentar, ini yang mana ya? Benar ya ini ya. Ilham Prastowo. Apakah ada di Zoom barangkali? Nah, mungkin nanti bisa melihat rekaman ini ya biar bisa diperbaiki. Jadi persyaratannya teman-teman untuk PKM itu tidak boleh lebih dari 20 kata. Nah, ini ya. Nah, kalau sampai ada 20 kata bagaimana? Itu otomatis otomatis tidak lolos tahap 1. Nah, jadi nanti ini akan saya bagikan checklist ini. Mungkin enggak.
nggak bisa saya bahas semuanya, tapi kita coba yang simpel-simpel aja ya. Oke, lanjut yang nomor 7 tadi kita kasih tanda ya. Nomor 7 ini 23 kata. Oke. Sekarang kita lanjut ke yang nomor 8. Nomor 8 coba kita cek 16. Oke, aman ya berarti ya untuk checklist nomor 1 yang bermasalah adalah proposal nomor 7 ini. Judul Smart Ability, platform media pembelajaran inklusif bagi para penyandang disabilitas, tunarungu dan tunawicara untuk mewujudkan generasi emas Indonesia 2045. Oke, selanjutnya ya teman-teman ya. Oke, beberapa kemarin juga sudah saya cek sebenarnya untuk 8 proposal ini. Saya sudah memberikan catatan di Excel ini. Nah, oke, untuk bentar ini. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi untuk judul PKMAI, Dinamika Pasangan Psikologi Suami Istri yang Memilih Child Free, kemarin saya cek itu kurang lampiran cek plagiasi 25% ya. Jadi kalau menurut panduan, lampirannya harus disertakan ada cek plagiasi 25%. Nah, ini tolong dipersiapkan. Cek plagiasi itu saya bisa sebutkan beberapa di internet itu banyak secara online ya, bisa lakukan gitu. Jangan sampai lebih dari 25%. Nanti silahkan untuk lampiran cek plagiasinya itu bisa di screenshot kemudian di apa namanya dilampirkan di proposalnya itu ya. Nah, dimasukkan ke dalam lampiran nomor 5 atau nomor berapa ya kalau menurut panduan ya saya nggak kurang hafal ya teman-teman ya. Jadi silahkan buka di panduan teman-teman itu ada panduan masing-masing PKM ya. Itu silahkan dibuka. Ada di situ tentang lampiran ini ya, lampiran-lampirannya nih. Di sini semuanya ada. Ini ya. Jadi teman-teman bisa. Nah, lampiran nomor 5 ini benar. Hasil pengecekan plagiasi dengan indeks similaritas maksimum 25%. Ini wajib ada. Gitu, teman-teman ya. Terus kemudian banyak juga dari teman-teman itu yang PKM insentif ini tanda tangan ini nih ya. Tanda tangan tanda tangannya belum ada. Nanti disusulkan nggak apa-apa tanda tangan dosen gitu ya. Nah, ini juga ada yang penulisan daftar pustaka belum urut abjad. Nah, ini juga nih nomor nomor 2 nih apa namanya PKM anti carbon city konsep smart and green city berbasis super blok untuk mewujudkan kota tanpa polusi dan sebagainya. Nah, ini coba dicek ya daftar pustaka ya. Daftar pustaka itu harus urut abjad teman-teman. Jadi kalau nah ini ya coba kalau teman-teman lihat di contoh daftar pustaka yang di panduan itu semuanya urut abjad. Jadi dari A dulu, kemudian, nah ini ya daftar pustaka contoh. Jadi A, lalu C, ya seterusnya sampai Z. Gitu. Jadi jangan kebalik-balik. Yuk, itu ya teman-teman ya urut pastikan data pustaka itu formatnya sesuai. Jadi nama dulu, ya ini kan ada panduannya nih. Nama penulis, kemudian tahun terbit, judul dokumen, ya ini diikuti aja. Itu ya teman-teman ya. Kalau ada yang mau bertanya, mau diskusi boleh, di chat juga boleh, silahkan. Eh, terus catatan saya di PKM GFT yang judul nomor 2 ini, di biodata jenis kelamin dosen belum disebutkan. Nah, ini juga tolong dicek ya. Jadi pastikan yang kalian tuliskan itu lengkap informasinya benar. Ya.
Oke ya, saya lanjutkan ya, karena ada 8 kan, ini biar bisa saya bahas semuanya. Tapi sebenarnya ini masukan untuk semuanya, jadi tidak masalah urutannya. Untuk checklist, untuk checklist ini nanti akan saya bagikan di WhatsApp grup ya teman-teman ya, untuk bisa teman-teman cek mandiri tentang apa namanya checklist kendali ini gitu. Kemudian, nah ini untuk yang PKM GFT dengan judul Diplomasi Gastronomi, ini daftar isi belum ada halaman. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi di daftar isi itu harus ada halamannya, teman-teman. Halamannya itu menggunakan angka Romawi. Jadi kalau teman-teman amati di sini nomor 11 penomoran halaman itu harus menggunakan I. Nah, jadi kalau ada kata-kata tidak di sini di checklist itu artinya wajib ada. Nah, ini kan tidak dimulai, berarti wajib dimulai dengan I. Nah, peletakannya di mana? Peletakannya itu kalau menurut panduan, coba kita lihat panduan GFT. Nah, ini ada di sini ya. Jadi untuk daftar isi itu harus bentar, diletakkan pada sudut kanan bawah. Nah, ini ya. Jadi halaman daftar isi diberi nomor halaman dengan huruf Romawi yang diletakkan pada sudut kanan bawah. Nah, jadi kalau di proposal yang nomor 3 ini, gastronomi ini, dia belum ada halamannya secara Romawi. Terus kemudian juga penulisan daftar pustaka belum urut abjad. Nah, ini untuk yang eh, apa namanya proposal nomor 3. Kemudian format surat pernyataan ketua tidak sesuai panduan. Mungkin bisa tak buka saja sekalian ya biar bisa menunjukkan di mana sih kelirunya gitu ya. Ya deh, izin saya buka ini ya, Google Drive-nya. Nah, ini ya tadi yang saya maksud, belum ada halaman di daftar isi, betul ya? Seharusnya di kanan bawah. Nah, halaman inti sudah betul, sudah ada nomornya dengan nomor seperti ini ya, angka 1 seperti ini di kanan atas. Terus tadi yang berikutnya, penulisan daftar pustaka belum urut abjad, itu coba kita lihat maksudnya. Daftar pustaka yang belum urut abjad itu seperti apa? Oh, loading ya. Bentar. Tapi saya kira teman-teman paham ya maksudnya ya. Tidak urut abjad. Ini kan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Nah, ini tiba-tiba di sini ada C kan berarti tidak tepat ya teman-teman ya. Yang proposal ini tadi, proposal nomor 3 tadi ini. Seharusnya C ini masuknya malah mungkin di atas ini, di setelah A. Nah, jadi tolong dicek lagi, dipastikan urut abjad gitu ya. Nah, ini juga ada D berarti harusnya naik ya. Nah, ini kalau di sini sudah ada Z, berarti di sini bukan P lagi harusnya nih. Nah, tolong dipastikan. Itu teman-teman ya. Ini sebenarnya yang saya koreksi ini bukan substansi teman-teman. Yang saya koreksi ini masih tahapan penulisan yang sebenarnya siapapun di kelompoknya bisa melakukan ini gitu. Kalau untuk substansi kan mungkin perlu diskusi dengan dosen pembimbing juga ya. Substansi isi itu kan lebih luas diskusinya. Tapi kalau yang saya koreksi review ini sebenarnya teknis yang siapapun anggotanya bisa lakukan. Jadi tolong dilakukan ya. Karena kalau sampai terjadi ada muncul kekeliruan di teknis ini sudah nggak lanjut penilaian tahap 1, nggak lanjut ke tahap 2 kan sayang sekali ya. Ini kesalahan yang sebenarnya nggak perlu terjadi gitu. Jadi maka tadi saran saya panduan itu perlu dibaca, checklist tadi perlu diperhatikan dengan betul, dengan sangat seksama. Oke, lanjut berikutnya. Nah, berikutnya format surat pernyataan ketua tidak sesuai panduan. Ini saya lihat dari panduan dulu ya. Coba saya tunjukkan untuk panduan GFT. Format surat format surat pernyataan ketua.
Surat. Nah, ini teman-teman. Lampirannya menurut panduan itu seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat formatnya seperti ini. Namun yang dikumpulkan oleh tim PKM nomor 3 tadi ini, dia formatnya, nah ini kan kita bisa lihat berbeda ya. Sebentar saya geser dulu. Ini yang sebelah kanan ini adalah yang seharusnya, yang sebelah kiri ini yang dia buat. Nah, ini saya tidak tahu apakah terus kemudian akan mempengaruhi, tapi saya khawatirnya jika tidak sesuai panduan akan kemudian disalahkan itu. Jadi sebaiknya memang ikuti panduan gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi silahkan panduan dibaca lagi, diikuti, lampirannya juga formatnya diikuti supaya eh, supaya aman, nyaman, ayem ya kalau bahasa Jawanya itu ayam. Kita nggak pusing gitu. Jadi ikuti aja, ikuti panduan gitu. Karena memang dalam salah satu penilaiannya itu seberapa baik mengikuti panduan gitu. Ya, teman-teman. Oke, saya lanjutkan. Kemudian ini yang PKM GFT yang dengan judul EcoVet ya, EcoVet penerapan teknologi ramah lingkungan. Nah, ini saya melihat di sini kalau teman-teman ada yang join Zoom nanti bisa mengkonfirmasi atau mungkin saya diberi informasi yang eh, lebih update bahwa yang dikumpulkan itu belum selesai. Jadi eh, sebenarnya saya menginginkan bahwa ini lanjut gitu. Karena kalau ini tidak dilanjutkan sayang sekali ya. Jadi UTY itu punya kuota sampai dengan 30 untuk insentif ini. Jadi PKMAI 15, PKM GFT 15. Nah, PKM GFT ini sudah mendaftar 7. Jadi masih ada 8. Jadi sebenarnya kuotanya masih sangat banyak. Nah, kalau ini sampai tidak maju kan sangat disayangkan ya untuk PKM GFT dengan judul EcoFit penerapan teknologi ramah lingkungan ini. Jadi kalau yang saya amati kemarin yang dikumpulkan itu masih berupa draft yang belum selesai. Jadi apakah saya bisa mendapatkan konfirmasi nih dari Mas Davis barangkali ada perwakilannya apakah bisa merespon begitu untuk saya dapat apa namanya kepastian apakah mau lanjut begitu atau bagaimana nih karena eh, yang saya terima penulisannya belum selesai. Adakah di Zoom mungkin dari kelompoknya? Sebentar. Ya, Ya Pak, saya Davis Pak. Betul, Pak. halo halo ya, halo Untuk, Mas Davis. oh ya, Nah, untuk nanti tim saya akan melanjutkan Pak. Saya dan tim saya akan melanjutkan dan mohon maaf untuk yang saya kumpulkan itu masih berbentuk draft gitu Pak, belum selesai. oke oke. Ya, nggak apa-apa Mas. Memang sebaiknya Ya, Pak. karena nanti gini teman-teman ya, tahapan berikutnya dari setelah proposal internal ini kan saya harus memasukkan judul. Nah, judul ini tadi kan juga judul harus kurang dari 20 kata ya. Itu saya masukkan ke simbol mawa untuk kemudian nanti teman-teman upload data-datanya. Jadi setelah ini nanti mungkin akan saya bagikan lagi Google Form untuk mengupdate judul yang fix ya, yang terbaru ya. Seperti itu. Ya, jadi sip bagus Mas kalau sudah semangat mau melanjutkan nanti eh, saya doakan lancar ya sukses. Nanti diskusikan lagi dengan dosennya barangkali kemarin kurang apa. Karena ini nanti akan saya perpanjang juga untuk proposalnya sampai tanggal 22 gitu, teman-teman. Ya, gitu Mas Davis dan teman-teman. Terus saya lanjutkan yang berikutnya ya biar ini kan ntar lagi dah lanjut ke yang PKM pendanaan ini. Eh nomor 5 nomor 5 judul PKM optimasi biofuel PKM GFT dengan ketuanya Mas Aditya Ahmad. Ya, ini ke apa kekurangannya umum sih, masih belum ada scan biodata dan tanda tangan dosen, nggak apa-apa sambil nyusul. Eh, Kemudian di format surat pernyataan ketua tadi juga saya lihat belum sesuai dengan panduan. Jadi barangkali bisa disesuaikan supaya kita aman gitu, eh, apa aman dari kesalahan-kesalahan yang. Jadi kalau
saya amati itu ya, asesor-asesor tuh suka mencari-cari kesalahan. Bahkan tipografi itu bahkan bisa jadi salah satu faktor yang menggugurkan proposal gitu. Jadi pastikan tidak ada tipografi. Kemudian ini juga yang sering terjadi nih, eh, kata sambung. Nah, ya nanti mungkin saya tunjukkan nih di apa namanya di nomor 6, proposal nomor 6 ini coba kita buka, kata sambung. Nah, ini sepele tapi jadi sesuatu yang eh saya khawatirnya jadi menggugurkan. Jadi kata sambung di itu kan ada yang harus dipisah, ada yang dipisah dan disambung ya. Nah, coba nanti saya kemarin menemukan beberapa ya. Jadi tolong teman-teman dicek lagi aja mandiri, kata yang harusnya disambung ya buat disambung. Kata yang harus dipisah dipisah. Nah, itu ya. Hmm. Ya, oke. Ya, gitu ya, teman-teman. Jadi pastikan dicek lagi ya. Terus kalau ada istilah-istilah asing itu saya rasa teman-teman buat dengan tulisan miring gitu ya. Kata miring gitu udah bener udah. Oke. Ya. Oke, gitu. Kalau yang saya temukan di proposal 6 ini ya, penulisan bab dan subbab belum ada. Jadi ini tadi kita bisa lihat ini belum ada penomoran subbab. Nah, baru ada tulisan gagasan, tapi harusnya kan dia masuk bab 2 gitu ya harusnya ya. Ini juga kan bab 1 gitu ya. Itu tolong dilengkapi, disempurnakan. Mungkin kemarin terburu-buru ya. Saya memaklumi bener kok teman-teman. Kemarin kan terburu-buru, terus kemudian juga koordinasi dengan timnya mungkin juga kesulitan karena beda jurusan, baru kenal dan sebagainya ya. Saya maklum banget. Ini sambil mengenal, sambil belajar bareng gitu. Itu teman-teman. Terus penomoran halaman inti di kanan atas, coba ya. Seharusnya di kanan atas, tapi kalau di proposal ini masih di kanan bawah. Nah, berarti nanti tolong ini dirubah di kanan atas di sini ya. Itu. Kemudian lampiran 2, susunan tim dan kontribusi belum ada. Nah, teman-teman di proposal pengembangan model LLM ini pastikan harus ada susunan tim dan kontribusi. Formatnya ada di sini di panduan panduan GFT seperti ini. Di sebentar, lampiran 2 kalau nggak salah ya. Oh, ini lampiran 3. Nah, jadi ada selain mahasiswa juga ada dosennya ya. Nah, kontribusinya apa? Apa namanya? Pembagian tugasnya bagaimana gitu. Kemudian format suara format format surat pernyataan ketua tim tidak sesuai panduan tadi ya. Sama mungkin apakah karena mengikuti panduan yang tahun lalu atau bagaimana. Jadi saya kurang mengikuti juga. Jadi pastikan ikuti panduan yang terbaru. Kemudian lanjut ya, saya lanjutkan ke yang 7, PKM GFT Smart Ability. Nah, ini tadi ya sudah sesuai temuan yang kita lakukan bareng-bareng di awal tadi, judul lebih dari 20 kata ya. Itu nggak boleh ada typo. Nah, ada typo. Mungkin ini saya buka deh. Saya nggak tahu nih typo atau sengaja atau bagaimana karena ini sering muncul di proposal ini. Biar mungkin bisa mengkonfirmasi juga barangkali kalau hadir di Zoom ya. Jadi temuan yang saya dapati itu ada typo. Typonya dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris kalau nggak salah. Ini ya, kan smart ability ya, betul ya. Saya kira ability itu B-nya 1. Tapi kemudian kalau saya amati di bawah, di di paragraf-paragraf yang di bawah, kemudian B-nya muncul jadi 2. Ini apakah nama programnya atau nama eh, memang B-nya 2 atau 1? Ini tolong dipastikan. Karena kalau ini B-nya 2 itu berarti apakah itu nanti jadi typo atau enggak? Saya khawatirnya akan jadi typo karena eh, yang saya belum paham apakah ini jadi judul gitu
Tapi kan tadi di judul B-nya satu itu. Jadi saya bingung nih yang mana yang benar. Yang benar B-nya satu atau B-nya dua. Tolong dipastikan lagi ya tim PKM GFT ini mana yang sesuai. Kalau memang B-nya dua, pastikan muncul semua gitu. B-nya dua semua gitu. Ini kan B-nya muncul dua, B-nya muncul dua gitu ya. Terus typo yang lain tadi juga dalam bahasa Indonesia juga sama. eh Beberapa saya temukan di mana ya? Ya, saya tuh nggak hafal, tapi beberapa saya temukan gitu ya. Caranya paling mudah untuk ngecek typo itu teman-teman bisa masuk ke cek typo online. Itu ada tuh browser untuk ngecek typo online. Itu nanti teman-teman bisa gunakan. Nanti akan copy paste paragraf memang maksimal 1.000 kata sih untuk yang bisa dicek ya. Tapi itu sangat membantu sekali untuk ngecek kata sambung, ngecek kekurangan huruf dan sebagainya. Sebenarnya kalau bahasa Inggris di Word itu akan ada apa namanya helper ya, apa membantu ngecek itu dalam bahasa Inggris benar atau salah. Itu sebenarnya di Word ada. Tapi kalau bahasa Indonesia memang kita harus ngecek lagi paling mudah dengan website tadi ya, cek typo online itu nanti bisa sampai 1.000 kata. Gitu teman-teman ya. Ini memang ya kan kita udah nulis panjang-panjang gitu kalau sampai salah satu typo doang terus gugur kan sayang banget. Jadi silahkan dicek, dipastikan kalau emang ini bagian dari judul B-nya dua, berarti harus muncul semua B-nya dua. Kalau hanya satu ya, berarti pastikan dirubah. Nah, berikutnya yang saya temukan adalah nama dosen pendamping belum dituliskan. Nah, tolong dicek lagi apakah memang perlu dosen pendamping atau sudah ada tapi belum dituliskan. Nah, apakah ada perwakilan dari PKM GFT dengan judul ini? Dari ketuanya Ilham Prastowo ada nggak perwakilan untuk bisa mengkonfirmasi gitu? Yang benar yang mana nih? Belum ada dosen pendamping kah? Atau sudah ada tapi belum dituliskan? Atau bagaimana nih? Belum ya, mungkin tidak hadir ya. Tapi ya, oke bisa di nanti bisa saya tanyakan di grup lagi deh. Kemudian sama juga format surat pernyataan ketua tim pengusul tidak sesuai panduan. Tolong disesuaikan supaya aman, nyaman, tidak ada pikiran lebih apa ya, pikiran-pikiran lainnya gitu ya. Oke, lanjut mungkin ini yang terakhir untuk apa namanya proposal insentif GFT. Untuk judulnya tidak ada masalah ya, 20 kurang dari 20 kata tadi udah kita cek bareng-bareng. Hanya di bagian penomoran halaman inti belum tepat. Nah, mungkin bisa saya buka ya biar bisa saya tunjukkan. Oke, bentar, bentar. Saya izin saya mute dulu nih biar tidak. Bentar. Oh, tidak bisa ya. Oke, oke, mohon maaf nih saya remove dulu ya. Nah, biar tidak ada suara yang mengganggu. Ini karena biar cepat aja sih. Nanti kalau udah saya admit lagi nih. eh Tadi saya mau menunjukkan apa ya? Saya lupa. Oh ini, penomoran halaman inti belum tepat. Jadi begini, halaman inti. Nah ini ya teman-teman, kita bisa langsung lihat di sini. Halaman inti itu seharusnya dimulai dari nomor satu, betul ya? Nah, untuk untuk daftar isi sudah ada penomoran, sudah ada ya, betul, dengan Romawi seperti ini. Nah, namun untuk halaman inti dia mulai dari nomor dua, itu yang kemudian jadi keliru. Sebaiknya dimulai dari nomor satu. Kemudian, nah ini yang saya temukan penulisan kata dengan awalan di yang dipisah dan disambung belum tepat. Nah, ini mungkin kita bisa temukan nggak ya? Coba kita cari.
ditambahkan. Nah, ini kan karena ditambahkan. Nah, berarti kan kalau ditambahkan itu berarti disambung ya, karena kan kata kerja. Nah, terlepas dari yang telah dibuat. Ini kan juga dibuat sesuatu yang dikerjakan. Jadi harus disambung, gitu ya. Mungkin dari kelompok PKM GFT dengan ketuanya Miftah bisa tolong koordinasikan dengan anggotanya untuk bisa lebih teliti lagi meng-cross check kata dengan awalan dia yang harus disambung maupun dipisah. Ini juga bisa kita temukan di sini pembuatan satelit terpisah yang pernah dilakukan ini jadi kayak aneh nih kalimatnya nih. Jadi ya wajar nih mungkin terburu-buru belum dicek atau bagaimana ya. Jadi tolong dipastikan lagi ya. Tolong nih karena sayang tadi sekali lagi ini sayang banget kita udah nggak tidur mungkin sudah lembur sudah bikin berhari-hari tapi gugur karena kesalahan teknis yang ya ini kan apa namanya simple ya simple banget ini mungkin ngecek 1 jam cukup lah waktunya gitu. Nggak yang lama gitu kan terus pastikan juga urutan lampiran nah urutan lampiran belum tepat seharusnya lampiran itu urutan untuk PKM GFT adalah nah di sini nih di format penulisan untuk GFT itu lampirannya ada 3 teman-teman. Lampiran 1 isinya biodata, lampiran 2 isinya susunan tim, lampiran 3 isinya surat pernyataan. Cuman 3 itu aja. Nah, kalau di sini di proposalnya yang kita cek ini, lampiran 1 sudah benar ya, biodata ketua dan anggota, betul. Biodata ketua. Nah, kalau ada banyak ada ketua, ada anggota, ada dosen ya berarti 1.1, 1.2 gitu ya. Nah, tapi di sini dia itu mas proposal ini itu memasukkan nah ini lampiran 3. Nah, ini harusnya lampiran 2 ya. Lampiran 2. Lampiran 2 susunan. Nah, tapi dia masukkan apa namanya nih? Biodata dosen kan kurang tepat nih harusnya lampiran 1.5 nih mungkin atau bagaimana nih. Ini ya tadilah mungkin terburu-buru ya. Lampiran 2. Nah, lampiran 2 seharusnya malah susunan tim pengusul dan pembagian tugas. Nah, tadi yang kalau ada proposal yang saya mention belum menuliskan jenis kelamin itu tadi ini belum jelas nih laki-laki atau perempuan dosennya itu. Tulis aja salah satu gitu. Itu ya. Nah, pastikan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi terus berikutnya yang saya temukan untuk proposal ini urutan lampiran belum tepat, lampiran 2 susunan tim dan kontribusi belum ada. Nah, tadi lampiran 2 masih belum ada. Format surat pernyataan ketua tim pengusul tidak sesuai panduan. Nah, itu. Nah, ini saya rekomendasikan semuanya lolos ya. Saya rekomendasikan untuk lanjut. Hanya yang di proposal nomor 4 tadi ini revisinya ya. Revisinya perlu dikejar ya. Nah, agak banyak tadi isinya belum kekejar. Ya, kalau yang lain saya kira hanya hanya minor-minor yang itu bisa apa namanya dikerjakan secara cepat gitu. Karena kan nggak mengganti substansi. Yang substansinya tadi belum terlihat, tadi yang nomor 4 ini gitu. Itu ya, teman-teman ya. Jadi saya kira setelah ini nanti akan ada koordinasi lagi di WhatsApp group sesuai dengan apa namanya masing-masing PKM-nya untuk untuk ini judul fix karena tadi ada yang lebih dari 20 kata ya. Judul yang fix itu nanti akan saya masukkan di simbol mawa yang kemudian nanti teman-teman akan masukkan data-datanya. Mungkin sampai di sini ada yang mau tanyakan nggak teman-teman nih yang GFT nih sebelum saya lanjut ke yang pendanaan ya, yang apa namanya, yang insentif dari AI dan GFT. Silahkan nih kalau kalau ada nih. Oke, nanti catatannya akan saya share ya di grup WhatsApp ya.
Tapi sekali lagi ini nggak bisa dijagain juga apa sih yang bisa didapat dari review dalam satu malam gitu kan. Nggak mungkin bisa saya dapat detail juga ya kan. Kalian yang lebih paham, kalian yang lebih tahu proposalnya, saya kira kalian yang akan bisa memperbaiki gitu ya kan. Pasti saya ada yang terlewat, pasti saya ada yang ya kan. Bayangkan saya nggak mungkin bisa mengoreksi 50 proposal dalam satu malam. Ini kebetulan GFT cuma 8, jadi saya koreksi bisa selesai. Jadi yang pendanaan ini belum saya cek nih. Nanti bareng-bareng ya, ngecek bareng-bareng yang pendanaan. Ya mau dimaklumi ya teman-teman ya. Jadi eh, pasti saya ada yang kelewatan juga. Nanti akan saya share gitu di grup. Oke, gitu teman-teman. Saya harap saya yakin betul bahwa memang kita itu bisa lolos karena kebanyakan kita tuh tidak lanjut karena tahap satu ini yang yang kita pasti bisa gitu, yang apa memperbaiki melengkapi ini gitu. Itu teman-teman ya untuk teman-teman insentif saya kira itu aja. Nanti saya share untuk hasil dari saya ini nanti ke WhatsApp grup gitu. Nanti bisa kita lanjut ke untuk yang pendanaan. Gitu teman-teman, saya mohon izin untuk istirahat dulu sebentar 10 menit. Nanti setelah ini lanjut ke yang pendanaan ya. Gitu. Nah, terima kasih teman-teman ya. Terima kasih, Pak. Saya balik itu. Saya buat kamu kamu tidak kami enggak itu November kalian berempat apa kita meninggal kita punya KDM. Itu tugas Pak Doni nggak ngumpul. Hah? Pak Doni.
Baca ngumpulin. Aku kan mau udah selesai itu udah kasih visi kan, udah kerjain. Hari Sabtu mau kumpul error connect database learning. Pas aku mau kumpul hari Minggu jam 6 ternyata anjir lah. Backlog, backlog. Gimana? Pendiklat, kan di learning ngumpulinnya. Cuma dibaca. Berarti kamu juga lambat. Di learning kan ngumpulinnya. Harus learning. Aku udah backlog sampai sekarang. Coba lah, kamu lah cek pintu. Mending tunggu nih ngarep lawang ya, ya Bu. Ayo. Mendengar ngarep lawang, wis dibuka ta dulu. Yang ini tuh 3 tim. Sipil. Sipil ini Dimas. Mas Aliansyah. Sama Diki. Udah. Setelah ini anak jurusan lain. Yuk. Berarti di apa judulnya?
Maka ketika ini diupdate, ini tidak diupdate, maka aplikasinya akan berbeda. Nah ini. Tapi dengan yang web tadi ketika filenya sudah dirubah, maka secara otomatis semua ini akan berubah. Tidak begitu. Tapi kalau desktop tidak. Desktop ketika ada pembaruan kita harus atau jadi bodinya apakah itu identitasnya bodi ini untuk mobil A, bodi B. Aplikasi ini bisa dipakai, tapi bisa dipakai juga. Nah, contoh tadi kan, nah setelah melakukan penurunan video dari setiap entitasnya itu ada yang namanya normalisasi. Tadi ini apa? Fasilitas sosial? Ada. Ada. Anak-anak panti. Iya kan? Berarti dikasih titik 2 juga ada. Halo, halo, selamat siang teman-teman. Apakah suara saya sudah terdengar ya? Dengar Pak. Terdengar, Pak. Oke, alhamdulillah. Jadi teman-teman, selamat datang di kegiatan review ya untuk proposal PKM dari skema pendanaan. Terima kasih nih yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ya. Jadi sebenarnya saya kesempatan ini ingin saya manfaatkan untuk mendapatkan kepastian dari teman-teman em, dan juga menginformasikan ke teman-teman dalam mengoreksi proposal PKM itu ada beberapa cara begitu. Tadi yang sudah saya tampilkan di layar, kalau teman-teman tadi sempat lihat ada checklist, nanti akan kita gunakan sebagai basis untuk mengoreksi proposal teman-teman yang bisa teman-teman lakukan secara mandiri gitu. Jadi ini akan saya contohkan aja sedikit bagaimana sih untuk menilai kelayakan proposal kita itu. Terus terang memang saya belum mengoreksi secara lengkap proposal pendanaan ya, skema pendanaan karena jumlahnya yang masuk itu alhamdulillah untuk UTY ini proposal internal internal untuk skema pendanaan itu ada 44. Namun yang perlu diperhatikan juga untuk Universitas Teknologi Yogyakarta itu diberikan kuota sampai dengan 120 skema pendanaan. Jadi sebenarnya masih cukup banyak ya kuota yang bisa di apa namanya proposal yang bisa diusulkan. Jadi kalau 120 dikurangi 44 itu kurang lebih 70 berapa? 78 enggak nyampe 80 tapi 76 mungkin ya 76 78 gitu ya. 42. Ya, kurang lebih 70-an gitu. Jadi eh silahkan teman-teman yang masih memungkinkan untuk bisa mengusulkan
usulkan lah gitu. Jadi ya tampilkan juga ke sampaikan juga ke teman-teman yang lain gitu ya untuk bisa ikut proposal PKM ini. Itu ya teman-teman. Kemudian eh, berikutnya mungkin saya lanjutkan aja langsung ke share screen ya. Barangkali nanti gini teman-teman, saya akan coba random mengambil sampel untuk kita teliti bareng-bareng. Oke, sebentar saya share screen dulu. Nah, apakah yang saya share screen ini sudah muncul ya? Sudah, Pak. Oke, sudah ya teman-teman. Jadi ini ada eh, nah ini ada PKM PKMK, PKM KC, PKM PM, PKM PI dan seterusnya ini ya. 52. Betul ya? Oke, coba ya. Kita lanjut aja. Nah, oke deh teman-teman, kita akan coba cek dari menggunakan checklist kendali ini ya. Di sini hmm, checklist ini sudah saya kirim ke grup WA ke grup WA pendampingan PKM. Jadi silahkan di-download. Nanti bisa kalian gunakan juga untuk mengecek mandiri proposal kalian. Kita akan coba gunakan dari parameter nomor satu dulu deh. Jadi di sini dikatakan em, kalau teman-teman scroll ke bawah ya, di sini ada tulisan jika iya ada yang dipilih, maka proposal tidak lolos tahap satu. Jadi jangan sampai ada jawaban iya pada checklist kendali ini. Paham ya teman-teman ya? Jangan sampai iya. Jadi harus tidak, tidak, tidak. Misalkan seperti ini. Misalnya nih, judul PKM terdapat akronim atau singkatan tidak baku atau lebih dari 20 kata. Nah, sekarang coba kita cek ya. Sekarang kita coba digunakan di Word kan di Word bisa menghitung jumlah kata ya. Kalau untuk akronim kan kita bisa langsung lihat di sini apakah ada kata-kata atau singkatan yang tidak baku. Lota ini kan mungkin judul nama produknya ya, jadi mungkin tidak masalah. Sekarang kalau kita hitung jumlah katanya coba. Nah, di sini muncul di bagian bawah ini adalah 14. Jadi tidak masalah ya di sini 14. Jadi sudah aman. Nah, gitu ya. Eh, Coba saya lanjutkan lagi ke yang berikutnya. Coba saya cari yang kira-kira kalimatnya panjang gitu ya. Coba deh. 18 aman. 16. Oke, Aman kah bang? aman ya. 18. Ini sebenarnya bisa kalian cek sendiri sih, tapi ini saya coba tunjukkan ke teman-teman. Caranya Barangkali ya, cara ngeceknya di blog. barangkali ada yang lebih dari 20 kata. Oh, 19, hampir ini. Nah, coba kita lihat yang proposal nomor 17 ini. Oke, Oke, 17 17 kata ya, aman ya. Oke, coba berikutnya pik pik 10, oret-oretan pik. 8, 17. Hah? Nah, pas ya 20. Jangan sampai lebih dari 20. Nah, berarti kalau kalau tidak lebih dari 20 berarti nah itu dicentang gitu ya. Teman-teman boleh sambil buka deh, sambil buka checklistnya, boleh sambil ngecek proposalnya sendiri gitu. Boleh. Ini sambil saya cek, saya bantu cek di sini karena saya terus terang aja proposalnya baru masuk kemarin kan. Saya belum ngecek semua gitu. Jadi maklum ya teman-teman ya. Oke, lanjut.
15, 15 juga, 7, 15, oke, 11. Oke, teman-teman paham ya? Apakah ada yang kesulitan untuk mengecek judulnya? Barangkali bisa sampaikan. 10, oke, ini kayaknya aman kalau yang pendek-pendek gitu ya. 16, 14, oke. Nah, ini ya temuan kita bisa melihat bersama-sama teman-teman temuan proposal nomor 32 PKMPI ketuanya adalah Dian Putri Iswandi. Mungkin barangkali ada di Zoom. Ada Pak. Oke, barangkali nanti minta. Nah, karena ada peraturan yang menyatakan tidak boleh lebih dari 20 kata, maka harus dirubah nih judulnya. Dipersingkat di nanti tolong didiskusikan ya dengan timnya. Baik Pak, Nanti terima kasih Pak. Oke, nanti gini, nanti di masing-masing grup PKM ini akan saya kirim Google Form untuk teman-teman mengupload kembali judul PKM yang terbaru atau yang fix gitu ya. Jadi kalau tadi teman-teman yang sudah kurang dari 20 kata tadi mau dirubah judulnya pun juga boleh. Ya, oke. Jadi teman-teman kalau yang kurang dari 20 kata pun tadi mau rubah judul masih diperbolehkan. Nanti saya beri form untuk diisi ya. Karena nanti begini teman-teman, tahapan setelah ini dari kampus perlu memasukkan judul ke dalam simbol mawa, sistem simbol mawa supaya nanti teman-teman bisa akses, ketuanya ya akan mendapatkan akun untuk akses mengisi dokumen-dokumen atau data-data terkait judul tersebut. Jadi yang utamanya memang judulnya ini harus fix dulu ya. Gitu teman-teman. Tadi sampai nomor berapa tadi ya? 32 ya. Oke, kita lanjutkan aja. Berikutnya ini 16, oke. 19. Nah, ini juga ditemukan kembali proposal nomor 35 PKM PM ketuanya Ridwan ya. Barangkali ada di Zoom bisa apa namanya? Konfirmasi nanti memperhatikan ya untuk bisa disampaikan ke anggotanya atau ke dosen pembimbing atau untuk perubahan judul nih supaya bisa dipersingkat bagaimana? Ada nggak ya di Zoom Mas Ridwan atau perwakilannya? Ada, Pak. Oke, sip. Minta tolong ya disampaikan ya ke timnya ya. Baik, Pak. Oke, lanjut. Yang berikutnya ini 16 atau mungkin nggak perlu saya cek satu-satu teman-teman bisa ya ngecek gimana nih? Cek mandiri gitu. Bisa lah ya. Tapi biar ayem deh, biar aman, saya cek deh sampai sampai selesai coba. 19, 11 karena kan oh ini salah-salah di bawahnya masih ada kata-kata lagi. Karena kan sepertinya teman-teman juga lagi pada kuliah ini kan. Jadi mungkin saya khawatirnya mengganggu supaya tidak apa mengganggu teman-teman kuliah juga. Ke 20 ya aman ya 20. Untuk akronim atau singkatan tidak baku dicek masing-masing aja ya teman-teman ya. Pastikan itu kalau menggunakan singkatan harus baku. Baku itu artinya apa sih? Baik dan benar secara bahasa Indonesia atau ya gitu ya. Oke, ini kalau yang pendek-pendek seperti ini saya lewatin deh karena udah aman ya. 15, 16, oke. 19, oke. Mungkin ini saya lewatin aman, oke. Oke deh, ini kayaknya dua ini juga, oh, oke aman-aman. Oke, terakhir nih, oke aman ya. Oke, teman-teman itu tadi untuk
cara ngecek cara ngecek jumlah kata dari judul PKM-nya. Jangan sampai lebih dari 20. Oke, nah berikutnya yang perlu teman-teman cek adalah ada tidaknya halaman sampul atau cover. Nah, ini kita bisa coba buka salah satu aja ya untuk sampel. Barangkali kita bisa lihat punyanya misalnya kita random aja. Coba misalnya ini ya PKMKC proposal nomor 17. Coba kita buka secara acak. Nah, coba apakah ada? Nah, ini berarti tidak boleh teman-teman ada halaman sampul ya. Ini tadi saya random ya teman-teman. Saya nggak tahu kalau bakal ada. Tapi ini muncul nggak ya di di Zoom teman-teman? Muncul, Pak. Muncul ya. Oke. Jadi pastikan tidak ada. Jadi kalau ini kan nggak boleh ada ya. Jadi kalau sampai ada ya berarti nggak lolos. Nah ini kan ada sampul berarti nggak lolos. Nah gitu. Paham ya teman-teman ya? Ya kebetulan yang saya buka ini judulnya HIMOS Hydroponic Monitoring System. Ada nggak orangnya? Ada nggak timnya barangkali perwakilan biar bisa disampaikan gitu? Hadir, Pak. Nah oke ya sip. Tolong disampaikan ke timnya. Nanti disesuaikan sesuai dengan checklist ini. Gitu. Oke berikutnya ada tidak ada halaman pengesahan? Nah nggak ada berarti sudah aman ya. Nggak ada. Cuman yang ini tadi ya. Terus ada abstrak. Coba kita cek ada abstrak atau tidak. Sepertinya tidak ada. Oke, berarti sudah bagus. Tidak ada. Lanjut, adakah ringkasan? Coba kita cek lagi. Ringkasan tidak ada ya, ringkasan ya. Oke, oke. Ada ketidaksesuaian isi proposal dengan bidang yang diusulkan. Kalau ini sebenarnya lebih ke substansi ya. Tapi kalau menurut saya aman-aman semua sih, nggak masalah. Semua pasti bisa dikaitkan gitu. Nggak selalu yang namanya jurusan elektro itu yang ngomongin elektronik, nggak bisa juga yang lain ya. Jadi ini kalau menurut saya ini kita bisa lewati nih. Ada ketidaksesuaian kriteria keilmuan bidang PKM dengan program studi pengusul, ini juga kita lewati. Kita lebih ke teknis-teknis saja dulu, yang gampang-gampang dulu aja. Ada ketidaksesuaian antara luaran wajib yang dinyatakan dalam proposal, ini juga nanti lihat di panduan. Kita lewati yang cepat-cepat aja ya. Waktu pelaksanaan tidak 3 sampai 4 bulan. Nah, ini kita lihat di jadwal kegiatan nomor 12 halaman 12. Coba kita lihat. Oke, sudah 3 sampai 4 bulan berarti sudah. Oke. Kalau ada kata-kata tidak itu berarti harus wajib. Iya, berarti kan harus iya. Tidak. Format jadwal kegiatan tidak bar chart. Ini sudah benar bar chart. Oke. Penomoran halaman tidak dimulai eh, I Romawi untuk daftar pustaka. Nah, coba kita lihat di daftar pustaka. Daftar pustaka. Nah, ini berarti dia keliru ya. Harusnya daftar pustaka itu menggunakan penomoran halaman menggunakan Romawi. Nah, ini kan masih masih angka Arab ya. Apa kok angka Arab? Angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Harusnya menggunakan yang I gitu ya. Dan lokasi atau penempatannya itu ada di kanan bawah ya. Kanan bawah berarti harusnya di sini ya. Nah, harusnya di sini gitu. Oke. Berarti tadi ini masih. Nah, terus penomoran inti. Halaman inti itu berarti halaman yang menggunakan nomor 1, 2, 3 dan seterusnya itu di kanan atas. Nah, ini sudah benar, tapi dia tidak mulai dari angka 1. Jadi ini harusnya
Ini satu gitu. Tuh. Ada di panduan, nanti coba kita buka panduannya bareng-bareng. Eh, oke, lanjut ya. Ya, ini masih belum. Posisi halaman tidak. Ah, ini tadi ya. Posisi halaman tidak kanan bawah. Harusnya kan di sini berarti. Posisi halaman tidak kanan atas. Jadi kan harusnya di sini. Berarti ini ya masih ini. Terus berikutnya, jumlah halaman inti lebih dari 10 halaman. Nah, halaman inti itu berarti yang halaman yang menggunakan angka ini nih. Ini sampai daftar pustaka. Jadi harusnya sampai daftar pustaka 10 halaman aja. Coba kita lihat di daftar isi ya. Nah, nah, ini tadi kan harusnya halaman 1 ya. 12. Coba. Berarti kayaknya sih sudah masuk 10 halaman. Oke. Berikutnya, masih ini sudah oke ya, sudah oke. Daftar pustaka tidak Harvard style atau tidak urut abjad. Nah, kita cek daftar pustaka harus urut abjad. Nah, ini teman-teman ya, penulisannya belum Harvard style. Jadi kalau Harvard style itu coba saya tunjukkan. Ini tadi PKM apa ya? PKM KC. Oke, coba kita buka. Daftar pustaka. Nah, ini. Mungkin di sini deh. Di GFT mungkin ya biar kelihatan daftar pustaka yang baik. Sebentar. OAI ya. Sebentar ini nih. Nah, ini kan ada nih. Cara penulisan daftar pustaka. Nah, ini kan ada. Nah, ini kan belum belum apa format penulisannya belum sesuai ya. Gitu ya, teman-teman ya. Harus urut abjad eh, A, B, C, D, F, G, H. Nah, ini kok ada C lagi. Ini juga H. Harus urut abjad ya. Ini juga ada H lagi di sini. Nah, coba pelajari membuat daftar pustaka untuk sumber-sumber website itu. Sumber-sumber ada video, film dan sebagainya. Itu ada caranya. Jadi teman-teman ya, coba diikuti. Oke, lanjut. Misalnya yang berikutnya, oh tadi tak hapus ya. Oke, nggak apa-apa deh. Lanjut aja. Teks paragraf dengan spasi tidak 1,15. Ini dicek dengan Word ya, di Word di spasinya. Terus coba kita buka Word deh kalau gitu ya, biar bisa kita jadikan contoh. Ini harus di-download dulu. Ya udah itu kalian cek mandiri aja, boleh. Intinya spasinya harus 1,15. Itu ya teman-teman. Kemudian teks paragraf tidak rata kanan dan kiri. Nah ini kan bisa kelihatan nih. Tidak kanan kiri. Ini sudah, kalau yang ini sudah ya kanan kiri. Ukuran kertas tidak A4. Ini juga bisa dicek di Microsoft Word-nya dia pakai apa gitu untuk apa namanya kertas yang digunakan.
Paragraf tidak satu kolom. Paragraf, paragraf, paragraf. Oh, ini ada tipe nih. Tipe. Lebih apa? Jangan sampai ada tipe ya teman-teman ya. Tipe kemudian kata sambung awalan di itu harus dipisah atau disambung itu kan penting juga. Ini didapatkan udah betul gitu ya. Eh, Nah, maksud saya gini, Mas, saya aja yang hanya sekedar melihat secara singkat itu langsung bisa menemukan, apalagi kalau reviewer yang diberikan 1 hari penuh untuk mengoreksi kan jadi pasti ketemu banyak banget kesalahan. Jadi makanya tolong dipastikan jangan sampai ada gitu teman-teman. Jangan berharap terlewat ya, jangan berharap keberuntungan. Enggak, jadi memang harus benar-benar dicek gitu ya. Nah, ini juga masih ada kata-kata ini nih, click or tap here to enter text ini kan jadi sesuatu yang eh, apa kesalahan yang kurang begitu perlu sebenarnya ya kan? Apa mungkin kemarin ngantuk atau gimana nih kelompok PKM ini? Jadi tolong nih dipastikan lagi ya, disesuaikan lagi. Apalagi ya, ini ada lagi juga font tidak Times New Roman ukuran 12. Nah, ini dicek lagi di Word. Kalau feeling saya ini sudah Times New Roman. Tapi kalau yang daftar isi tadi kalau saya rasa belum Times New Roman nih. Nah ini kan kelihatan beda nih. Teman-teman bisa lihat ya ini saya kebetulan nggak buka Word-nya nih. Tapi kalau saya boleh menebak yang ini sudah Times New Roman 12 ya. Yang ini yang belum. Ya coba ya dicek ya Mas Mbak yang masuk ke dalam tim PKM ini pastikan gitu. Ini baru Times New Roman ukuran 12. Terus margin kiri tidak 4. Berarti kalau tidak itu berarti harus batas kiri harus 4 cm, atas kanan bawah harus 3 cm. Ini dibuat aja pakai margin ya. Gampang ya, bisa ya. Terus tanggal bulan tahun tidak sesuai. Nah, ini kita cek oke udah betul 2024. Banyak yang keliru itu di saya coba nebak-nebak aja deh di lampiran. Nah, lampiran ini banyak yang muncul kok tahunnya tahun lalu karena ngambil datanya kakak tingkat misalnya gitu. Coba kita cek ya, bener nggak? Kalau saya semoga aja nggak gitu. Oke, 2024 betul. Oke, tapi kok ini ya, betul ya, udah betul ya. Oke, betul. Oke, 2024 betul. Oke, betul 2024. Oke, tahun sepertinya tidak ada yang clear. Bulan bener ya. Februari. Oke. Oke, lanjut. Tanda tangan pengusul pendamping mitra scan. Oke, tadi sudah bagus, sudah di scan, sudah dimasukkan ke dalam proposal, sudah bagus. Format rekapitulasi RAB tidak sesuai format. Nah, ini harus dicek. Ada formatnya ya, teman-teman. RAB itu. Coba kita buka di sini. Format jadwal kegiatan, format view data. RAB itu ada panduannya. Coba saya buka dulu. Ada di sini. Udah muncul ya. Coba ini saya tunjukkan. Ini di sini di. Nah ini nih. Wah, Udah muncul belum ya? Ini ada ya RAB, Udah, format Pak. RAB. Jadi ada 4 jenis pengeluaran. Coba kita lihat di sini. Jenis pengeluaran yang pertama belanja bahan, bahan habis pakai maksimum 60%. Oke, udah betul.
Nomor 2, peralatan penunjang. Nah, ini kalau di sini sewa dan jasa. Oh ya, maksudnya benar ya 15%. Oke. Nomor 3, maksimal 30% transportasi. Betul. Nomor 4, lain-lain maksimal 15. Oke, betul. Terus di bawah ada rekap. Rekap. Nanti tolong formatnya disesuaikan aja. Di sini ada rekap rekap dana Belmawa, rekap dana PT, rekap dana instansi lain ya kita sesuaikan. Ya, ini mungkin kurang di bagian itu aja, kurang di bagian akhir ini aja ya. Gitu. Teman-teman udah pada punya belum ya yang ini? Nanti saya share deh ke grup WA ya. Lanjut, lanjut ke yang checklist berikutnya. Checklist berikut. Nominal pengajuan anggaran ke Belmawa tidak sesuai interval. Oke, pengajuan ke Belmawa itu ini teman-teman ya. Bisa kebaca nggak kekecilan ya semoga ya. Belmawa itu 6 sampai 10. Kalau di sini dia 7,4 aman ya. Tapi di Kenapa sini mas? nggak terbagi jadi 3. Tadi sayangnya belum terbagi. Tadi coba nanti dibagi jadi 3. Belmawa, PT dan pihak lain. PT maksimum 2 juta. Pihak lain kalau ada maksimum 1 juta. Tolong dibuat jadi seperti ini ya. Kelompok PKM ini ikuti panduan. Oke, lanjut checklist yang berikutnya. Nominal dana pendamping perguruan tinggi tidak sesuai. Oh, ini tadi ya, masuk ke yang ini tadi. Nominal dana pendampingnya tadi maksimal 2 juta. Bisa cash, bisa in kind. Tuliskan nanti di sini. Gitu, teman-teman. Untuk kurang lebih caranya untuk mengecek ya. Eh, Secara mandiri sebenarnya teman-teman bisa juga lakukan untuk proposal teman-teman. Mungkin sebagai contoh sekali lagi deh saya coba. Barangkali saya mau menawarkan ada nggak teman-teman di Zoom ini yang proposalnya mau direview bareng-bareng di saat ini gitu ada nggak? Silahkan ya kalau ada. Kalau tidak saya random aja kayak tadi. Silahkan kalau ada barangkali. Tadi PKM KC ya coba sekarang yang lain deh PKM. PI, Pak. Boleh boleh. Yang mana? Ada PKMPI di sini ada Green Novative Smart. Inovatif, Pak. Oke boleh boleh kita coba ya. Ini punyanya Mas, punyanya kamu Mas. Boleh. Punyanya tim Mas Dian Mbak Dian ini ya. Oke, boleh kita coba ya. Kita coba buka. Nah, oke teman-teman ini kita tadi mulai lagi dari awal. Tadi judul sepertinya sudah nggak ada masalah ya. Judul sudah kita cek bareng-bareng semuanya. Ya ini tadi halaman sampul cover nih sebaiknya tidak ada. Memang bukan sebaiknya, seharusnya tidak ada. Jadi ini nanti tolong dihilangkan. Terus kemudian daftar isi. Tadi kalau dari pengalaman yang sebelumnya daftar isi itu menggunakan penomoran Romawi I di kanan bawah. Nah, ini sudah betul ya kanan bawah. Oke, mungkin checklistnya biar lebih ditandain pakai apa ya? Sebentar. Nah, ini pakai ini. Nah, tadi eh, ada ya ini ya halaman ini berarti masih ada ya itu harus dirubah. Halaman pengesahan tadi nggak ada. Ada abstrak nggak ada ya abstrak. Ringkasan juga nggak ada. Yang ini kita lewatin waktu pelaksanaan 3 sampai 4 bulan. Oh, penomoran dulu deh, penomoran. Penomoran tadi udah bener ya, daftar isi. Oke, di kanan bawah ya, kanan bawah. Betul. Coba kita sambil buka panduan PKM PI. Nah, ini PKM PI, penerapan iptek. Kita buka di sini.
Ini bagian sistematika penulisan proposal. Ada berapa lampiran sih? Oh, ini ya daftar isi, daftar gambar jika ada, daftar tabel jika ada, daftar lampiran jika ada. Di sini teman-teman bisa lihat daftar pustaka. Nah, lampirannya itu ada 7 nih, agak banyak nih. Nah, tapi di sini baru ada 5. Nah, ini nanti coba tolong dicek lagi ya. Kalau menurut sistematika penulisan lampirannya ada 7, tapi di sini baru ada 5. Gambaran iptek yang berarti yang belum ada adalah gambaran iptek yang akan diterapkan. Sebentar, bentar. Bener ya. Ini kan untuk sistematika penulisan untuk pengusulan kan, bener ya. Nah, jadi coba nanti teman-teman buka panduan skemanya masing-masing dan pastikan itu penulisannya benar. Bab satu, bab 2. Bab 2 namanya tinjauan pustaka. Oke, betul. Pendahuluan tinjauan pustaka. Bab 3 metode pelaksanaan. Bab 4 biaya dan jadwal kegiatan. Oke, tinggal yang lampiran tadi. Ini lampiran yang ini RAB-nya juga seperti ini. Nanti kita lihat bareng-bareng daftar pustaka Times New Roman 12 lampiran 1 sampai 7. Itu yang belum ada lampiran gambaran iptek yang akan diterapkan dan denah detail lokasi mitra program. Itu ya, ini ya belum ada ya. Lanjut, lanjut berikutnya. Posisi penomoran halaman tidak dimulai angka 1. Coba kita lihat penomorannya apakah sudah benar. Oke, di kanan atas ya, betul ya. Berarti ini sudah betul. Oke, lanjut. Jumlah halaman inti lebih dari 10 halaman. Sampai 10. Nah, kalau halaman inti itu cuma sampai daftar pustaka. Jadi sudah benar ya. Sudah dari halaman 1 sampai halaman 10. Oke, sudah betul. Lanjut, daftar pustaka. Daftar pustaka tidak Harvard style atau tidak urut abjad. Berarti harus urut abjad. Coba kita lihat daftar pustakanya ya. Daftar pustaka. Nah, coba kita lihat. Oke, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Oke, sudah urut ya, sudah benar. Lanjut, teks paragraf dengan spasi tidak 1,15. Nanti cek aja di Word. Teks paragraf tidak rata kanan dan kiri. Jadi bisa lihat di sini. Oke, sudah rata kanan dan kiri. Sudah rata kanan dan kiri. Ukuran kertas kayaknya pastilah A4 ya. Paragraf tidak 1 kolom, udah bagus. Fontnya saya lihat fontnya sudah sesuai Times New Roman. Saya tidak melihat perbedaan font di daftar isi sama kayak yang di penulisan. Oke, batas kiri, batas kanan saya rasa juga sudah tanggal, bulan dan tahun. Nah, dicek di coba di lampiran di oke sudah 2024. 2024 tanggalnya oke. Yang ini belum ditulis tanggalnya. Ini juga belum. Nah, ini sepele nih, tapi bisa apa menggugurkan ya, teman-teman ya. Kan sayang banget. Ini November, padahal harusnya apa? Februari ya. Jadi coba dicek benar-benar ya. Tanggal bulan tahun. Tahunnya 2024, bulannya Februari, tanggalnya juga. Tanggalnya sebelum tanggal 20, sebelum tanggal 23, karena kan tanggal 23 saya harus masukkan judul gitu. Oke, lanjut ya.
tanda tangan pengusul pendamping mitra harus di-scan. Nah, nanti urutannya teman-teman minta tanda tangan ke ketua, ke anggota, ke dosen, kemudian di-scan. Jadi harus menggunakan scan. Nah, scan-nya itu nggak boleh apa namanya ada crop-cropan tanda tangan palsu itu nggak boleh. Jadi harus harus menyatu gitu antara tulisan atas dengan tanda tangan bawah ini tidak boleh ada editing gitu. Semua harus satu scan yang sama gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Pastikan. Tadi berarti masih ada ini belum RAB. Coba sekarang kita lihat RAB. RAB tadi formatnya adalah seperti ini ya. Ada sumber dana Belmawa, sumber dana PT, sumber dana instansi dengan 60%, 15, 30, 15 seperti ini. Coba kita lihat. Oke, RAB saya kira sudah sesuai, tidak ada masalah, sudah direkap juga menjadi 3 pengeluaran, jenis pengeluaran ya, Belmawa, PT, instansi lain jika ada. Jadi ini sudah nominal pengajuan anggaran Belmawa tidak sesuai interval. Harus 6 sampai 10, minimal 6, maksimal 10. Kalau di sini Belmawa sudah masuk ya kan maksimal 10. PT maksimal 2 juta dia juga sudah masuk. Oke. Oke, jadi sudah. Nah, berarti itu untuk tim siapa tadi ya? Saya lupa tadi. Proposal dengan judul Greenovatif. Nah, ya Greenovatif Smart Park, inovasi taman cerdas integrasi IoT dengan aplikasi Bardi Smart Home ini ada beberapa hal yang perlu dikoreksi ya. Ada hilangkan halaman sampulnya, kemudian pastikan tanggal bulan dan tahunnya sesuai dengan kegiatan PKM saat ini. Terus kemudian tanda tangan pengusul pendamping mitra tadi harus di scan, jadi tanda tangan basah wajib dan kemudian di scan gitu, di print dan di scan. Terus tadi lampiran tadi belum belum lengkap ya, lampiran yang menurut panduan tadi kan lampirannya ada 7. Nah, tapi di sini tadi lampirannya baru 5. Tolong nanti coba dilengkapi gitu. Barangkali eh, supaya aman ya, tidak menggugurkan proposal kalian gitu. Itu teman-teman ya. Kira-kira apakah ada lagi nih yang mau ditanyakan, didiskusikan? Ya, saya kira ini bisa dilakukan secara mandiri. Ya, terlebih lagi teman-teman itu yang lebih paham dengan proposalnya gitu. Ya kan? Teman-teman yang paham terhadap substansinya. Jadi kalau dari kami, dari kampus ini lebih ke teknis penulisan. Substansinya silahkan kalian maksimalkan. Gitu ya, teman-teman. Mungkin ada lagi mungkin yang mau ditanyakan, boleh? Nanti setelah ini akan saya share Google Form ya untuk teman-teman mengisi judul fix dari proposal teman-teman. Jadi tadi kan masih ada beberapa proposal yang judulnya lebih dari 20 kata. Nanti akan menggugurkan tuh kalau dilanjutkan. Jadi nanti akan perlu diperbaiki. Nah, saya kirimkan form untuk teman-teman menuliskan judul fixnya. Dan juga barangkali kalau ada yang mau merubah judul meskipun kurang dari 20 eh, apa namanya kata gitu. Saya kira itu sih teman-teman untuk kegiatan reviewnya. Singkat aja sebenarnya saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan ini penting karena akan menggugurkan ya. Jadi silahkan dipersiapkan dengan baik. Dan sekali lagi tadi saya ingatkan teman-teman seandainya mau mengajukan lagi proposal PKM apa namanya itu masih sangat memungkinkan di UTY karena baru tercapai 40 berapa tadi? 44 tadi ya, 44 proposal. Jadi tolong sampaikan ke teman-teman yang lain barangkali kalau ada yang tertarik untuk ikut, ayo majukan aja. Ini masih bisa diterima sampai tanggal 22 ya. Gitu ya teman-teman. Sekiranya nanti ada yang
mau ditanyakan, didiskusikan, bisa kontak saya melalui WhatsApp silahkan atau di grup grup apa namanya grup pendampingan silahkan bisa ditanyakan juga. Oh iya, oke. Oh ini, betul ini ada yang memberikan masukan baik sekali ini ya. Jangan lupa ada penamaan file. Nah, ini juga tadi sepertinya kita perlu cek ya, amati ya, penamaan file yang ini dibuka di panduannya masing-masing ya, teman-teman ya. Jadi ada namanya itu nama ketuanya dulu, kemudian garis bawah underscore nama PT underscore PKM strip apa PKM yang kalian ikuti gitu. Emang sebenarnya intinya itu panduan itu jadi apa ya? Kitab suci kalian ini harus dibuka terus dibaca satu-satu memang kayak ini nih. Nah ini ya. Jadi teman-teman, hmm, nah ini nama ketua. Nah itu contoh untuk penamaan file eh, untuk proposal PKMPI. Gitu. Nama ketua, nama PT, terus PKM-nya skema apa. Wah, terima kasih sekali nih sudah diingatkan Mas siapa tadi nih. Ya, ya. Jadi ya saya menyadari betul juga saya masih mempelajari. Jadi tentunya saya bisa sangat terlewat ya, terlewat dalam mengoreksi gitu. Ya, terima kasih ya Mas sudah membantu saya menambahkan. Mungkin barangkali kalau ada teman-teman lain lagi yang ada yang membantu saya juga boleh silakan. Oh ini ada yang bertanya nih. Izin bertanya Pak, mungkin teman saya mau ikut serta PKM untuk seleksi internal UTY sendiri berakhir kapan ya? Seleksi internal UTY diperpanjang sampai 22 Februari. Ya, kenapa kok 22 Februari? Karena tanggal 23-nya Februari itu saya sudah harus memasukkan judul-judul fix kalian, proposal kalian ke Simbel Mawa gitu. Jadi ya berikan saya waktu 1 hari untuk memasukkan data gitu kan nggak mungkin juga nanti tanggal 23 kalian ngumpul tanggal 23 itu saya harus masukin judul kan jadi terburu-buru gitu takutnya jadi silahkan nih ya tadi kuota kita itu kuota UTY klaster 3 jadi bisa sampai 120 nih coba saya tunjukkan ya nah ini ya jadi kita UTY itu masuk ke klaster 3, teman-teman. Klaster 3 universitas dengan klaster 3. Jadi bisa menerima proposal sampai dengan 120. Nah, kita itu baru menerima kemarin saya rekap ada 44 ya. 44. Jadi masih sepertiga ya. Masih sangat besar sekali kuota yang bisa dimanfaatkan. Nah, terus untuk anggota untuk maksimal pengajuan, jadi satu orang itu bisa mengajukan satu pendanaan, satu insentif, gitu ya. Jadi kalau ini tadi teman-teman mengajukan pendanaan, satunya insentif bisa masuk ke sini. Nah, insentif itu masuknya ke sini nih, PKM AI, PKM GFT, gitu ya. Nah, kalau teman-teman tadi ikut PKM insentif, ya ikutin nih PKM yang pendanaan. Gitu, teman-teman. Barangkali adakah yang mau ditanyakan, didiskusikan lagi? Boleh, silakan. eh izin bertanya, Pak. Ini berarti ini diperbaiki lagi proposalnya dari masing-masing kelompok. Iya, betul. Ini nanti teman-teman wajib untuk memperbaiki ya, karena saya harap teman-teman maju ya. Jangan 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 ada mundur, kata mundur di antara kita, maju semua. Nah, maju itu harus memperbaiki, melengkapi, menyesuaikan dengan checklist ini tadi. Jadi jangan sampai muncul kata ya di sini ya. Itu nanti teman-teman di masing-masing grup WA
pendampingan PKM akan saya berikan Google Form untuk mengisi judul yang update, dokumen yang update terkait dengan proposalnya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi silahkan nanti setelah ini barangkali ada temannya yang tidak hadir, kelompoknya yang tidak hadir, kalian perwakilan sampaikan ke kelompoknya, sampaikan ke dosen pembimbingnya. Ini Bu, tadi saya, ini Pak, Bu, saya sudah ikut review dari kampus, mendapatkan checklist seperti ini, ada beberapa temuan yang harus kita perbaiki gitu. Itu ya teman-teman ya. Terus ada lagi nih yang bertanya, proposal yang belum direvisi berarti direvisi secara mandiri ya. Direvisi secara nanti eh, untuk sampai ke tanggal 23 ini direvisi secara mandiri. Nanti dalam pengajuan pengisian data dari tanggal 23 sampai tanggal 1 Maret akan ada pendampingan lagi ya. Jadi pengisian data di Simbel Mawa itu nanti akan dipandu lagi ya. Jadi untuk saat ini yang perlu teman-teman siapkan tadi judul yang fix, kemudian eh, sesuai dengan kriteria ini tadi. Nanti setelah ini tuh tahapannya teman-teman akan diberi akun ya, akun Simbel Mawa, di mana nanti teman-teman ketuanya itu harus mengupload data-data. Nah, besok akan dipandu lagi. Nah, jadi ikuti terus informasi di WhatsApp grup kita gunakan untuk diskusi tadi ya. Gitu teman-teman ya, itu ya teman-teman ya. Ini singkat aja untuk apa namanya menambah semangat teman-teman. Jadi saya nggak mau terlalu banyak biar teman-teman nggak terlalu pusing juga. Jadi teman-teman silahkan dipersiapkan proposalnya dengan baik aja. Gitu ya. Saya kira itu sih teman-teman. Nanti ini eh, apa namanya untuk rekaman Zoom ini nanti akan saya share juga ke teman-teman yang lain yang kebetulan mungkin nggak sempat lihat gitu, nggak sempat ikut gitu ya. Oke, itu teman-teman ya mungkin saya cukupkan untuk kita diskusi kali ini, kita review kali ini. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa menambah pemahaman teman-teman, membantu teman-teman dalam mempersiapkan proposalnya. Saya sangat terbuka sekali seandainya mau diskusi personal silahkan, di grup silahkan, silahkan langsung tanyakan gitu ya. Saya tutup untuk sesi review pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.